Nanti tampilannya seperti ini untuk awalnya. Jadi ya nggak jauh ya dari tampilan-tampilan kayak Excel atau program lainnya. Masing-masingnya ada modulnya dan juga ada menu-menunya gitu ya. Nah ini terlihat pendapatan jual, harga pokok penjualannya, kemudian laba kotornya berapa. Tapi karena tadi kita ada pengeluaran jadi kita minus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan. Kali ini saya mau buatkan video demo program IPOS 5. Tapi sebelum kita mulai untuk demonya ya, demo IPOS 5-nya, di sini saya mau jelaskan sedikit. Untuk IPOS 5 itu dia berbasis desktop. Jadi programnya itu berjalan secara offline. Dia harus diinstal terlebih dahulu di PC yang akan kita gunakan nantinya. Gitu ya. Nah, untuk database-nya dia tersimpan secara offline pada PC yang kita pilih sebagai server ataupun komputer utama. Gitu. Jadi database-nya langsung ya di PC itu ya, dia tidak menggunakan penyimpanan secara online gitu. Untuk IPOS 5 juga bisa ya diakses lebih dari satu komputer gitu. Jadi nanti ada sistem server klien. Nah, untuk database-nya tersimpan secara offline di servernya, dan untuk klien hanya cukup di-sharing aja supaya bisa akses database ke servernya. Gitu. Jadi nanti untuk si adminnya itu ketika ada pembelian otomatis di PC kasirnya atau PC kliennya stoknya akan bertambah, dan juga sebaliknya di PC kliennya yang sebagai kasir ketika melakukan penjualan nanti di admin atau PC adminnya otomatis stoknya berkurang gitu. Jadi dia saling tersinkronisasi ya antara stoknya gitu, antara PC server dan juga klien. Dan untuk IPOS 5 juga dia bisa terhubung ke mobile gitu. Jadi sudah tersedia kita di Play Store dan juga App Store ya. Jadi tinggal download aja IPOS 5 mobile-nya, kemudian dihubungkan ke PC servernya gitu. Nah, selagi dia terhubung ke jaringan lokal ataupun jaringan yang sama di satu gedung ya atau satu ruangan gitu. Nah, itu masih bisa menggunakan IP lokal gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah beda gedung ataupun beda ruangan atau jaringan ya, nah itu dia harus menggunakan Cloud ID untuk yang versi mobilenya. Nah kalau misalkan mau terhubung ke PC ataupun laptop yang beda jaringan, dia harus menggunakan IP public nantinya gitu ya. Kemudian juga kita harus pastikan kalau misalkan mau menggunakan server client, itu PC servernya harus dalam keadaan menyala gitu ya. Karena kalau misalkan nggak menyala, kliennya ya nggak akan bisa mengambil database yang ada di PC servernya gitu. Dan juga ya pastinya harus terhubung ke jaringan yang sama kalau misalkan kita menggunakan IP lokal ya. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan awal. Di sini saya akan coba langsung mulai untuk demonya ya. Nah, jadi di awal itu kita akan dimintakan untuk masukkan username dan password. Jadi di sini itu defaultnya ada admin ya. Nah, di sini kita bisa login aja menggunakan username dan password defaultnya. Nah, cuman nanti kita bisa buatkan atau kita ubah untuk username dan passwordnya gitu. Nah, di sini kita bisa buatkan juga username masing-masing kasir atau karyawannya untuk mengidentifikasi ketika ada transaksi yang dilakukan. Jadi kita bisa mengetahui siapa sih yang membuat atau menghapus atau mengedit dari transaksi tersebut gitu ya. Nah, di sini kita coba masuk saja, kita login. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama kantornya ya. Di sini saya coba untuk tes aja ya. Nah, kemudian alamat diminta dan juga periode awal pencatatan akuntansinya gitu ya, dan akhir dari periode keuangannya. Nah, ini kita coba selesaikan aja. Nanti tampilannya seperti ini untuk awalnya. Jadi ya nggak jauh ya dari tampilan-tampilan kayak Excel atau program lainnya. Masing-masingnya ada modulnya dan juga ada menu-menunya gitu ya. Nah, di sini ada submenunya gitu ya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Ada menu, ada submenunya. Jadi kayak ya tampilan-tampilan Excel juga gitu ya. Nah, di sini ada master data seperti daftar item. Jadi barang apa yang kita jual itu harus kita masukkan dulu supaya dapat dilakukan transaksi. Kemudian ada daftar supplier, daftar pelanggan, dan juga daftar sales jika ada gitu ya. Jadi harus dimasukkan dulu di awalnya supaya bisa dilakukan transaksi nantinya gitu ya. Di sini saya akan coba contohkan satu item gitu ya untuk data item barang yang kita jual. Contoh di sini daftar item kita coba tambahkan. Nah, di sini ada tipe item, ada barang. Kalau misalkan kita cuma jual barang aja itu bisa gitu ya. Atau kita ternyata ada jasa, ya bisa juga jasa dia itu yang non HPP ataupun tidak ada harga pokoknya gitu ya.
Kemudian ada rakitan. Rakitan ini ya barang yang dibanding gitu. Kalau misalkan kita memang jual barang yang kita rakit gitu ya. Nah, di sini ada non inventory juga gitu ya. Kalau misalkan kita ada pembelian yang akan menjadi biaya nantinya di laba ruginya gitu ya. Oke, kemudian coba kita masukkan di sini kode item untuk penjualan barang. Contoh saya di sini akan coba aqua gitu ya. Nah, di sini aqua. Kemudian jenisnya kita pilih juga gitu. Kemudian kalau sistem APP-nya di sini cuma ada Vivo sama Livo ya, first in first out ataupun last in first out. Oke, kalau misalkan kita jualan barang serial number juga bisa dipilih ya di sini centang ya. Kalau misalkan enggak ya nggak perlu karena aqua itu nggak ada serialnya. Oke, kemudian di sini ada satuan dan harga jual. Nah, di sini kita bisa tentukan untuk harga jualnya. Kalau satu harga ini kita cuma menjual kayak contoh piece, ya udah piece aja gitu ya, nggak ada dus gitu. Tapi kalau kita multi satuan kan biasanya aqua itu ada multi satuannya, ada piece, ada dus ya. Nah, itu bisa kita pilih berdasarkan satuan. Jadi satuan dasarnya itu piece, kemudian satuan duanya itu ambil yang dus. Nah, dalam satu dus itu ada berapa piece nanti bisa kita masukkan di sini langsung gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Dalam satu dus itu ada 20 piece gitu ya. Kemudian harga pokoknya dan lain-lainnya itu kita masukkan. Nah, tapi kalau misalkan kita ada perbedaan harga lagi, contoh misalkan setiap pelanggannya itu beda harga. Nah, itu bisa setting berdasarkan level harga gitu. Jadi nanti bisa tentukan antara pelanggan umum dan juga member gitu. Nah, itu bisa kita masukkan berdasarkan level. Gitu ya. Di sini ada satuannya juga, multi satuan bisa juga ya. Nah, ini ada level-levelnya. Kemudian di sini ada berdasarkan jumlah. Kalau berdasarkan jumlah itu yang semakin banyak dia membeli atau berdasarkan quantity ya. Kalau dia banyak belinya itu lebih murah gitu. Nah, itu bisa kita setting berdasarkan jumlah. Di sini saya akan cobakan berdasarkan satuan ya. Nah, saya coba masuk di sini piece, kemudian tadi dus. Lalu dalam satu dus itu ada 20 piece gitu ya. Nah, barcode-nya ya masing-masing bisa kita masukkan, kita scan langsung gitu. Supaya nanti saat melakukan penjualan kasirnya itu bisa langsung scan kode barcode-nya gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan diketik ya. Saya coba seperti ini. Nah, nanti untuk kalian itu ya harus langsung aja scan kode barcode-nya. Nah, kemudian di sini harga pokoknya saya masukkan contoh 20.000. Lalu saya masukkan harga pokok dasarnya. Lalu saya tentukan harga jualnya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah di sini bisa kita simpan gitu ya. Nah, jadi untuk tampilannya nanti seperti ini yang bisa kita jual. Nah, kemudian setelah kita masukkan di sini kan untuk itemnya stoknya masih kosong. Itu bisa kita melakukan pembelian untuk penambahan stoknya dari menu ini ya. Dari menu pembelian, daftar pembelian kita tambah. Oke, nah di sini suppliernya tadi belum kita tambah pada master data, jadi bisa kita tambah juga ya dari master data supplier kita itu siapa gitu kan. Di sini saya akan coba contohkan misalkan supplier A. Oke, saya simpan. Nah, nanti saat melakukan pembelian barulah dia akan tampil gitu ya untuk suppliernya ya. Nah, ini ya supplier A. Oke, di sini kita pilih itemnya pembelian aqua. Contoh dus, kemudian kita pilih suppliernya. Nah, di sini ya, tinggal ketik aja kita jumlahnya berapa pembeliannya. Kalau misalkan ada perubahan harga ya bisa kita ubah langsung harga pembeliannya di sini ya, harga pokoknya. Dan untuk pembayarannya di sini kita bisa kredit. Kredit itu artinya hutang. Jadi kita hutang ke supplier, nanti bisa dilakukan pembayaran hutangnya dari daftar pembayaran ini. Tapi kalau kita bayar lunas bisa kita masukkan langsung di tunai. 40.000 seperti ini. Kalau kita mau bayarnya setengah seperti ini ya, setengah tempo ya. Nah, jadi 30.000-nya tunai, kreditnya 10.000. Nanti akan ada di sini jatuh temponya. Nah, setiap jatuh tempo hutang itu akan ada reminder tergantung dari settingan pengaturan kita. Gitu. Jadi ada pengaturan umum di sini ya, tampil reminder hutang piutang gitu. Nah, nanti akan tampil dia pop up ketika kita sudah jatuh tempo. Nah, di sini kalau sudah itu bisa kita simpan. Tapi sebelum kita simpan di sini ya kita cek lagi ya. Ada potongan kalau misalkan memang kita ada dapat potongan dari supplier atau mungkin untuk pajak ya, kalau pakai pajak ya bisa ya. Di sini include kita masukkan di sini 11, kalau exclude itu dia adanya di bawah ya karena total per faktur. Gitu. Kalau non ya dia nggak akan tampil itu ya, tax ataupun pajaknya ini nggak bisa diketik. Gitu. Tapi walaupun kita include seperti ini tapi taxnya ini kosong, itu nggak akan menjadi PPN masukan.
Nah, kalau sudah di sini bisa kita simpan. Nah, setelah kita simpan, itu akan otomatis menambah stok kita di daftar itemnya, gitu ya. Ini kita refresh. Nah, itu stok itu udah otomatis. Jadi, kalau pembelian itu ya stok bertambah, uang berkurang. Uangnya itu berkurangnya dari mana? Ya berkurangnya dari sini ya. Tergantung yang kita pilih akunnya. Ini kalau kita klik, dia akan memilih kas kecil, gitu. Jadi kas kecil itu biasanya uang kasir. Kadang kalau pembelian itu bisa kita pakai bank ataupun transfer. Ya nanti berarti pilihnya bank BCA, gitu ya. Nah ini kita oke, kemudian kita simpan, gitu. Nah nanti otomatis bank BCA kita berkurang, stok kita bertambah, gitu ya. Oke. Nah, setelah dari pembelian di sini kita akan coba demokan bagaimana cara penjualan kasir. Di sini ada penjualan, daftar penjualan kasir, kita klik aja. Kemudian kita tambah. Nah, nanti kode itemnya di sini dimasukkan gitu ya. Jadi kita bisa manggil berdasarkan kode item ataupun kode barcode gitu ya. Kadang kalau misalkan scannernya lagi error ya kita bisa ketik aja nama itemnya Aqua. Nanti kita diminta pilih gitu. Dia belinya itu yang dus atau piece gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai scanner, ya itu tinggal di scan aja di sini ya, gitu ya. Nah kita scan, jadi langsung scan aja ya, seperti ini. Nanti otomatis stoknya akan bertambah di sini ya. Dia tergantung yang kita scan. Kalau misalkan kode barcode piece yang kita masukkan, ya pasti di sini tampilnya piece satuannya gitu ya. Karena pasti untuk satuan itu setiap barcode-nya pasti beda antara piece dan dus gitu. Kalau misalkan dia belinya 2 piece ya scan lagi, otomatis bertambah gitu ya jumlahnya ya. Gitu kita tambah ya. Kalau dia misalkan banyak belinya 100 ya jangan scan 100 kali, tapi kita ubah sini gitu, jadi langsung 100. Terus kita baru panggil, otomatis nanti bertambah ya, tapi di sini stoknya tidak mencukupi ya. Contoh misalkan 20 aja. Nah ini kita scan lagi. Nah di sini akan bertambah langsung 20, jadi 23. Kemudian kita pilih pelanggannya siapa. Kalau misalkan umum semua, defaultnya yaitu udah pasti ada sini ya, gitu ya. Kalau misalkan mau tambah ya bisa, nanti kita tambah pelanggan seperti daftar supplier tadi gitu. Di sini kita akan coba umum. Oke, kemudian di sini kalau mau masukkan salesnya bisa, salesnya siapa, kemudian kita lakukan pembayaran, kita klik bayar gitu. Kalau pakai pajak pun ya sama, di sini ada PPN include, exclude atau non PPN gitu ya. Di sini bisa kita masukkan, kemudian kita klik END atau bayar gitu. Nah di sini sama cara pembayarannya tunai gitu ya. Kalau misalkan dia bayar cash, kalau tunai itu pasti otomatis masuk kas kecil atau kas kasir. Jadi stok kita berkurang, uang kita akan bertambah di kas kecil atau kas kasirnya, gitu ya. Di sini kita masukkan contoh uangnya 50.000, ya tinggal ketik aja. Kemudian simpan plus cetak, otomatis struk pada milik printernya akan keluar, gitu. Nah kalau misalkan dia bayarnya menjadi piutang ya kita masukkan di kredit. Berarti harus sesuai totalnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia transfer atau menggunakan edisi juga sama, masuknya ke debit, tapi nilainya ya harus sesuai ya. Gitu. Nah, seperti ini, kemudian banknya kita pilih. Gitu. BCA, nanti otomatis dia masuknya ke akun BCA. Gitu ya. Nah, kemudian kita simpan plus cetak. Gitu. Nanti otomatis dia akan mencetak ya. Kemudian pada IPOS 5 juga kita bisa ya untuk mengeluarkan biaya-biaya operasional gitu untuk toko, kayak bayar listrik atau bayar air atau bayar internet gitu. Nah itu dari menu akuntansi kas keluar, terus kita tambah. Di sini ya kita masukkan aja gitu ya untuk biaya apa di sini gitu. Defaultnya dia udah ada biaya air, listrik, telepon. Kita lakukan pembayaran misalkan 700.000 total dari seluruhnya. Kemudian kita pilih keluarnya dari akun apa. Kalau kita transfer dari bank BCA ya pilihnya bank BCA juga. Kemudian kita masukkan jumlahnya 700.000, harus sama seperti total IDR di bawah sini. Kemudian kita simpan. Nah jadi biaya operasionalnya apa aja bisa kita keluarkan ya. Lalu di mana kita kalau mau lihat laporan? Nah laporan itu ya kita bisa juga ya dari laporan penjualan. Di sini pokoknya tinggal apa yang kita butuhin sih sebenarnya. Kalau mau lihat laporan master data itemnya atau pembeliannya atau laporan penjualan gitu ya. Contoh misalkan laporan penjualan kita mau ngecek. Nah di sini ada periodenya juga bisa kita tentukan, atau kita mau lihat berdasarkan pelanggannya. Nah itu bisa ya. Ada rekap. Rekap itu ya berarti dia per nomor transaksi ya, gitu ya. Nah seperti ini gitu tampilannya. Tapi kalau misalkan mau detail ada item-itemnya, nah itu seperti ini. Jadi dia full ya, ada nama-nama itemnya. Kalau tadi kan cuma nomor transaksi aja. Terus kalau kita melihat per hari ya itu bisa juga seperti ini, atau per pelanggan detail gitu ya. Nah kemudian kalau mau cek laba jual ada di sini juga ya. Nah di sini bisa kita lihat juga rekap ya per nomor transaksi. Nah ini laba kotor kita
gitu ya, laba jual ya. Kemudian kita mau cek juga di bagian laba ruginya gitu ya, kita bisa lihat di sini kita cetak. Nah ini terlihat pendapatan jual, harga pokok penjualannya, kemudian laba kotornya berapa. Tapi karena tadi kita ada pengeluaran jadi kita minus ya. Nah dari biaya listrik kita cuma laba kotornya 11.500 tapi biaya operasionalnya 700.000 ya, jadi minus seperti ini gitu ya. Tapi laporan laba ruginya ada. Kemudian kita juga bisa lihat stok item ya, jadi mutasi stok dari kartu stok ini. Nah kita mau lihat nih stok kita kemana aja sih gitu untuk Aqua ini, ya itu bisa kita lihat, kita proses. Ini selama bulan April stoknya kosong, terus ada pembelian 40 ya dari nomor transaksi ini, kemudian ada penjualan 23 piece. Nah jadi sisanya 17 gitu, jadi terlihat ya stok akhirnya. Karena kalau misalkan ya penjualan juga pasti stoknya akan berkurang gitu di daftar item gitu ya. Nah ini 17 gitu, tadi kan 40 ya. Nah kemudian selain dari transaksi di sini juga ada sistem keamanan ya, disebutnya di sini ada pengaturan terus backup gitu. Jadi yang penting sih backup ya, supaya nanti datanya tidak hilang. Karena kan kalau misalkan ada install ulang atau kerusakan komputer yang database tidak dapat diambil, atau mungkin nanti ada korup data gitu, kita kan nggak pernah tahu ya kapan itu akan terjadi. Nah jadi lebih baik kita lakukan pengaturan auto backup gitu. Nah di sini pengaturan auto backup itu dia sudah otomatis backup setiap periode waktu yang kita tentukan gitu. Jadi kalau misalkan kita pilihnya per jam ya berarti setiap 1 jam nanti dia akan membackup otomatis ke penempatan ini ya yang sudah kita tentukan gitu. Nah selama 1 jam ini atau selama backup dia nggak akan mengganggu operasional si kasir ataupun tim yang lagi menggunakan program gitu ya. Jadi nggak mengganggu ya, dia otomatis ya udah langsung masuk aja setiap 1 jamnya ke folder ini gitu. Atau mau langsung jam backup jam 12 atau jam 17 saja gitu ya. Nah ini bisa kayak gini gitu. Kemudian kita simpan. Nah di menu pengaturan ini juga ini ya yang tadi saya sebutkan di awal, ada log aktivitas. Jadi kita bisa melihat siapa sih yang menambah ataupun mengedit atau menghapus transaksi gitu ya. Nah di sini bisa kita lihat username-nya gitu. Ini untuk identifikasi user yang melakukan transaksi tersebut. Oke, jadi seperti itu ya untuk video demo kali ini yang saya buat. Jadi kalau misalkan masih ada kurang atau fitur yang memang belum saya jelaskan karena ini hanya video singkat saja, nanti bisa juga kok melakukan training ya, private training, hubungi ke kontak sales yang ada di deskripsi gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.